Foto ini diambil pada 28 Maret 2022, gelombang COVID yang ketiga di kampus Universitas Sanata Dharma. Para pekerja terlihat sedang mengerjakan pekerjaan, yaitu membersihkan tembok dan mengganti catnya yang sudah mulai pudar. Saya sempat menanyai salah satu pekerja bernama Edi yang menggunakan baju berwarna biru. Saya bertanya tentang dampak COVID-19 terhadap pekerjaannya, mengingat banyak orang yang di PHK, termasuk dirinya. Beliau bercerita sejak dirinya di PHK dia mengalami kesulitan ekonomi, tapi sekarang pekerjaannya mulai terpulihkan karena sudah banyak proyek yang kembali memanggilnya untuk bekerja. Dia juga bercerita bahwa keadaan sudah mulai pulih secara perlahan membuat hatinya senang. Walau terkadang siklus penyebaran corona begitu dinamis dan tidak dapat diprediksi. Baginya ia tetap bersyukur karena dia bisa menafkahi istri dan anaknya yang berusia 4 tahun. Di akhir percakapan saya bertanya mengapa Mas Edi memakai masker walaupun sedang melakukan pekerjaan yang berat. Dia menyampaikan bahwa memang dia kurang nyaman dengan hal itu. Akan tetapi tak ada pilihan lain yang lebih baik dibandingkan harus membawa penyakit untuk istri dan anaknya di rumah. Pada suatu pagi, saya sedang berjalan di kampus melewati jalan di samping kolam di kampus vokasi Universitas Sanata Dharma. Dan saya berhenti di sebuah gazebo untuk beristirahat sejenak sebelum mata kuliah offline selanjutnya akan dimulai. Saya melihat bapak yang ada di foto berjalan melewati gazebo dengan sambil membawa sapu. Ternyata bapak ini menyapu area rumput yang begitu banyak dedaunan yang berserakan di area tersebut. Yang menarik adalah selama saya memperhatikan bapak tersebut kurang lebih 30 menit, bapak ini tetap menyapu dengan menggunakan masker. Dan setelah melaksanakan pekerjaannya, dia menuju wastafel terdekat di area itu, lalu mencuci tangannya. Saya belajar bahwa walaupun dalam pekerjaan seperti itu, beliau tetap sangat menerapkan protokol kesehatan. Foto ini diambil pada area kampus dekat pintu masuk, yang terdapat tempat hand sanitizer yang bisa dipakai oleh siapapun, baik itu mahasiswa, dosen, karyawan, maupun orang umum. Yang menarik dari foto di atas adalah masih banyak mahasiswa yang sadar akan pentingnya penggunaan hand sanitizer. Tapi dari foto tersebut kita juga bisa lihat bahwa mahasiswa terkadang juga lupa bahwa penggunaan masker juga penting dan tidak boleh dilepas sembarangan. Seperti contoh di atas ini adalah salah satu mahasiswa menerapkan dan sekaligus melanggar protokol kesehatan. Hal ini memberi saya pelajaran bahwa jika melakukan sebuah protokol, tidak boleh setengah-setengah, namun harus dilakukan secara kesadaran penuh sesuai dengan protokol yang dianjurkan. Pembelajaran offline tentunya begitu menyenangkan bagi mahasiswa, karena dengan pembelajaran offline atau tatap muka, mahasiswa lebih dapat berinteraksi dengan teman-teman. Di foto ini terlihat keseruan belajar kelompok yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa. Saya mengetahui bahwa itu adalah belajar kelompok karena saya memotret foto ini. Kemudian saya turun menemui salah satu teman saya yang berada di rombongan tersebut. Belajar kelompok seperti ini tentu bagus, walau ini terkadang membuat kita sering lupa karena terlalu asik belajar atau melakukan hal yang kita senangi sampai lengah terhadap protokol kesehatan. Bisa kita lihat para mahasiswa ini duduk berhimpitan dalam sebuah gazebo berukuran 3x3 meter. Sedangkan protokol kesehatan yang dianjurkan adalah saling menjaga jarak 1 meter. Hal ini memberi saya pelajaran bahwa seasik apapun kegiatan yang kita lakukan, walaupun itu adalah hal positif, kita tidak boleh lengah dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Pembelajaran ini adalah pembelajaran tatap muka praktek mata kuliah teknik manufaktur di kampus. Kami diajarkan untuk membuat program CNC atau Computerized Numerical Control menggunakan software SolidWorks. Di pelajaran mata kuliah ini kami bersama dengan dosen Pak Martinus Bagus Wicaksono atau Pak Wicak. Pembelajaran begitu menyenangkan dan kondusif. Terlebih pada mata kuliah ini beliau selalu mengutamakan protokol kesehatan. Contoh konkretnya adalah pada waktu itu salah seorang mahasiswa yang ketahuan menurunkan masker ke dagunya. Di saat yang sama, Pak Wicak akan langsung menegur mahasiswa tersebut untuk memakai masker. Di sini saya belajar untuk disiplin dan berkomitmen penuh terhadap protokol kesehatan, bukan semata-mata untuk kesehatan saya sendiri, akan tetapi juga teman-teman dan dosen yang ada di ruangan tersebut. Selain itu, beliau juga sering menegur mahasiswa yang tidak menggunakan hand sanitizer
sebelum dan sesudah memasuki ruangan, atau menyemprot meja dan kursi setelah digunakan. Hal ini mendidik mahasiswa untuk tetap menaati protokol kesehatan selama perkuliahan tatap muka di kampus.